Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Maka sewajibnya kita menyampaikan syukur yang sedalam-dalamnya kepadanya. Kemudian mari kita bacakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Ibu hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, sekarang kita sedang menghadapi duka yang dalam bagi umat rakyat Sumatera Barat secara khusus dengan adanya bencana Galodo. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita yang diselamatkan oleh Allah, badan, harta, benda, wajib kita menyampaikan rasa duka dan doa untuk sanak saudara kita yang ditimpa musibah. Apa kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita disuruh membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa semuanya kita dan alam semesta lillah, itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita seluruh warga, seluruh umat, semuanya akan pulang kepadanya. Maka untuk itu kita iringi dengan doa, mudah-mudahan sanak famili yang ditimpa musibah itu bersabar menerima musibah ini. Musibah yang luar biasa. 3 kabupaten 1 kota
Di tempat lain hanya satu kabupaten, tapi kita dapat musibah sekeliling Gunung Merapi. Sekeliling, ada beberapa yang tidak. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita adalah suatu pelajaran. Kita dapat musibah, dia tidak sama dengan azab. Kita dapat musibah dan kita tidak mungkin disebut kita dapat azab. Adapun musibah berbeda dengan azab, tapi pedihnya, sakitnya sama. Musibah dengan azab sama sakit, tetapi yang melatar belakangi terjadinya berbeda. Apa menyebabkan kita dapat musibah dan apa yang melatar belakang kita kena azab itu berbeda, kaum muslimin rahimakumullah. Dapat musibah adalah suatu bencana atau suatu benda yang menyakitkan harta, menyakitkan badan, tetapi tidak ada sebelumnya kita durhaka. Sebelumnya tidak ada kedurhakaan, malah musibah itu akan menambah keimanan kita. Musibah itu para nabi, para rasul dan sahabat-sahabatnya dapat musibah. Mereka tidak pernah sebelumnya durhaka kepada Allah. Maka Allah untuk mengujinya, itulah maka dikatakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum, kami menguji kamu, kami uji dengan macam-macam ujian. Berat ujian itu, sakit ujian itu, tetapi itu menunjukkan hanya ujian semata. Kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan azab yang saya katakan tadi. Azab bagaimana? Sebelum ditimpa oleh azab, sebelum datangnya azab itu, kita dalam keadaan kedurhakaan kepada Allah. Banyak aturan-aturan agama yang dilanggar, banyak kemaksiatan yang dilakukan, suruh tidak dilaksanakan, larangan tidak dihentikan, maka tiba yang berat itu. Kenapa ada tiba? Karena untuk azab. Di kaum muslimin rahimakumullah, kita evaluasi bahwa apakah kita Sumatera Barat dapat musibah atau Sumatera Barat dapat azab. Melihat latar belakang masyarakat kita, alhamdulillah baik, maka kita dapat ujian, kita dapat musibah, tidak dapat azab. Maka untuk itu Allah mencoba, wala nabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji, kami akan mencobai kamu dengan sesuatu. Banyak, tidak hanya 7, tidak hanya 8, bisyai'in,
dengan sesuatu yang tidak tahu kita dari mana datangnya. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan musibah ini diganti oleh Allah dengan kebaikan untuk warga kita, dan itu juga untuk pelajaran bagi kita. Dari segi ilmu tauhid, kita memandang musibah itu, pandanglah dengan kacamata tauhid. Bagaimana kita tauhid? Ada di situ wujud, ada qidam, ada baqa, ada mukhalafatul lillah wa hadis, qiyam ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrat, samin, basar. Kita lihat dari segi kudrat, kita lihat dari segi iradah, atas kehendak Allah terjadi sesuatu, bukan kehendak kita, kehendak Allah. Karena Allah mempunyai kehendak. Kehendak Allah itu tabuju lalu tabalintang patah. Tidak bisa yang menghalangi kehendak Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu, hanya dengan waktu yang pendek, kun, terjadilah. Menyusul fayakun, maka dia akan terjadi. Itu kehendak Allah. Maka kita pakailah dalam kehidupan ini. Ini adalah iradat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita melihat bahwa Allah punya iradat, punya kehendak. Lihatlah apa yang terjadi. Ada rumah yang tidak disinggahi oleh galodo, oleh batu-batuan, oleh kayu-kayuan, oleh air yang singgah, walaupun sekelilingnya dihanyutkan oleh galodo. Itu siapa punya kehendak itu? Ini adalah tasarruf, namanya, atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mempunyai iradat, mempunyai kehendak. Iradat itu mutlak. Kalau kita punya kehendak tidak mutlak, tetapi kehendak Allah itu absolut, tidak bisa dia larang dan tidak bisa dibantah. Jadi, kalau kita melihat apa yang terjadi itu, tolong rubah cara kita memandang. Wah, inilah kehendak Allah. Inilah yang didatangkan oleh Allah. Inilah yang diujikan oleh Allah. Itu kaum muslim. Pandanglah musibah itu dengan kacamata itu. Siapa yang akan disalahkan? Kalau biasanya kalau gelodo, ini sebab penebangan hutan, penggundulan hutan. Sekarang tidak ada cerita itu. Nah, siapa yang disalahkan? Hanya Allah memperlakukan kehendaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa usaha kita yang akan datang dalam menghadapi musibah atau azab itu? Dengan apa? Walau anna ahlal qura amanu
wattaqaw. Ada dua. Untuk yang akan datang dikuatkan yang dua ini. Satu amanu, satu wattaqaw. Iman diperkuat, ketakwaan dipertinggi dan diperdalam. Ujungnya apa? La fatahna alaihim barakat. Kami bukakan untuk mereka pintu keberkatan. Kalau dia beriman dan bertakwa, dibukakan oleh Allah pintu keberkatan. Berkat umur, berkat usaha, berkat ilmu, segalanya keberkatan. Ada sesuatu yang tidak berkah. Dikasih ilmu di sekolah dia tidak bermanfaat, tidak berkah. Ke sawah dia, ke ladang dia, tapi tidak membawanya kepada kebaikan, tidak berkah. Allah akan memberikan keberkatan kepada orang yang beriman, kepada yang kuat ketakwaannya. Apa keberkatan? Dari mana datangnya? Dari langit. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami bukakan pintu keberkatan dari atas. Diberi oleh Allah kita nikmat. Diberi oleh Allah kita kesenangan, berkah. Ada orang yang tidak berkah rezekinya, ada orang yang berkah rezeki. Ada yang gajinya sedikit, anaknya sehat, istrinya sehat, dia rukun dan damai. Di rumahnya tersenyum seperti di surga. Tetapi ada yang tidak berkah, uang banyak, kekayaan melimpah, gaji besar, tetapi di rumah itu cekcok, bertengkar, siang malam bertengkar, bahkan ada yang sampai membunuh istrinya. Apa itu? Allah tidak memberikan keberkatan dalam hidup yang selama ini berkasih sayang, puja memuja, sanjung menyanjung, tetapi akhirnya dengan pisau, bahkan bukan hanya sekedar pisau, dipotong-potong kaum muslimin rahimahumullah. Kenapa? Karena tidak beriman, karena tidak bertakwa. Maka iman dan takwa adalah sumber untuk mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkatan. Dari mana datangnya? Dari langit yang tidak ada kita ketahui pintunya. Diberikannya kita keselamatan, diberinya kita kemewahan, tidak kita duga, tidak diduga-duga. Dia sekarang sudah punya kekayaan yang banyak, sekarang dia sudah punya kedudukan. Dari mana? Barakatim minas sama, turunlah keberkatan dari langit. Wal ardh, dan dari bumi ada keberkatan dari bumi. Segala yang ditanamnya menjadi jadi, padi yang ditanam menjadi jadi, bawang ditanam menjadi jadi, cabai ditanam menjadi jadi, kentang ditanam menjadi jadi, sayur mayur menjadi jadi. Sehingga dia memang itu keberkatan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kuatkanlah keimanan, kuatkanlah ketakwaan kepada Allah dengan segala aspek yang terjadi, dengan yang dilahirkan oleh keimanan, aspek yang dilahirkan oleh ketakwaan akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada kaum muslim, jangan Allah dilawan.
Allah punya kehendak, Allah punya qudrah, tetapi kita tidak mau mengikutnya, tidak bersyukur kepadanya. Telah diberikan kekayaan, telah diberikan kesenangan, telah diberikan gaji, tadi tidak syukur. Fa'akhasnahu, baru Allah marah. Sudah saya berikan berkah, tetapi kamu tidak bersyukur. Fa'akhasnahu, kami siksa kamu lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkatan, berkuat iman dan berkuat takwa. Mudah-mudahan kita dilimpahi oleh Allah rahmat, nikmat yang berkah. Amin. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, kita yang timba musibah ini mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.